trauma yang dirasakan bagi penderita anxiety teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Epran Juni Zali Satria di channel YouTube Ihsan Epran. Nah teman-teman, di sini kembali bertemu lagi bersama saya, dimana di sini saya masih membahas tentang anxiety yang saya alami beserta dengan asam lambung GERD, atau bisa juga asam lambung GERD disertai dengan anxiety teman-teman ya. Nah di sini saya disclaimer dulu teman-teman ya. Nah, di sini saya bukan dokter, di sini juga saya bukan mantri, bukan orang pintar. Nah, yang pastinya di sini saya pure murni, yang saya sharing ini berdasarkan pengalaman saya yang sudah saya alami, yang sudah saya rasakan, baik itu dari sensasi, baik itu dari horor-horornya seperti itu teman-teman, apa saja, dan alhamdulillahnya saya sudah sembuh. Jadi apapun bentuknya, yakinlah semuanya itu pasti sembuh selagi kita tetap percaya, memotivasi diri, semangat, dan yang pastinya tetap menjalankan pola dan menjalankan ikhtiar jasmani dan rohani yang sudah saya jelaskan. Nah untuk teman-teman semuanya yang pastinya dibantu dulu. Untuk yang belum subscribe channel saya, silahkan subscribe, di like videonya, di share ataupun di komen supaya saya semangat lagi untuk membuat video-videonya. Ataupun bagi teman-teman yang sedang lagi mengalami asam lambung GERD anxiety ini, ingin bertanya silakan bertanya. Saya usahakan akan menjawab atau membalas pertanyaan-pertanyaan teman-teman semuanya berdasarkan pengalaman yang saya alami. Oh ya teman-teman, bagi teman-teman yang belum tahu cerita yang saya rasakan terkenanya anxiety asam lambung GERD ini, ya, teman-teman bisa menonton videonya di part 1, part 2, dan part 3 yang sudah saya share dan sudah saya upload di channel YouTube saya teman-teman ya. Oke, kita langsung masuk saja ke videonya. Di sini saya akan membahas tentang trauma yang dirasakan bagi penderita anxiety teman-teman ya. Itu terkhususnya anxiety teman-teman yang berakibat ke asam lambung GERD ini teman-teman. Nah jadi kalau saya pada saat itu sudah saya ceritakan di part 1 sampai part 3 di video sebelumnya. Nah di sini saya sampaikan lagi, saya jelaskan lagi berdasarkan pengalaman saya teman-teman ya. Jadi saya itu terkena anxiety, panic attack itu sampai 3 kali teman-teman. Panic attack pertama itu pada saat sholat Jumat. Panic attack kedua itu saat setelah makan sarapan makanan pedas itu di kantor teman-teman ya. Panic attack yang terakhir itu saya terkenanya pada saat nenek saya meninggal dunia teman-teman ya, yang seperti saya ceritakan. Jadi saya itu tuh kena panic attack itu sampai 3 kali, anxiety yang saya rasakan teman-teman ya. Tapi yang memang benar horor sekali yang saya rasakan itu pada saat sholat Jumat teman-teman. Karena pada saat sholat Jumat itu ya saya tidak bisa ngapa-ngapain teman-teman. Jadi saya cuma pasrah, panik, karena kan pada saat sholat teman-teman. Jadi tidak bisa berhenti, tidak bisa tiba-tiba lari ataupun tiba-tiba pulang seperti itu teman-teman ya, tidak bisa. Lain kalau panic attack ataupun anxiety yang saya rasakan pada saat momen kedua ataupun ketiga itu ya saya ngerasain, tapi saya jauh lebih tahu teman-teman. Dan juga saya sudah ngalamin panic attack pertama tadi yang pada saat sholat Jumat teman-teman. Nah jadi panic attack yang pertama itu sangat horor teman-teman ya yang saya rasain, karena kan saya tidak tahu sama sekali apa yang saya rasakan di tubuh ini teman-teman. Beda dengan yang kedua ataupun ketiga, apalagi yang ketiga itu sudah tahu jawaban dari dokter ataupun bidan yang saya tanyai teman-teman, kalau bahwasannya ya saya ini terkena asam lambung GERD anxiety ini. Nah jadi setelah kejadian sholat Jumat tersebut, saya terkena anxiety panic attack tersebut.
itu tuh menimbulkan trauma di diri, trauma di pikiran saya. Jadi setiap kali pada saat itu sholat Jumat ataupun mau sholat Jumat ataupun sholat berjamaah, itu tuh sangat membuat saya tuh ketakutan teman-teman, ketakutan, panik, ya tidak bisa dijelasin teman-teman ya, karena ya bahwasannya itu tuh datang dengan sendirinya teman-teman. Bahkan saya juga cerita dengan istri saya, dengan orang tua saya, dengan keluarga, ya memang mereka bilang itu tuh harus dilawan, harus diatasi, dan juga memang ya saya setuju karena saya juga ngerasain seperti itu. Tapi teman-teman, kalau kita pas awal-awal terkena itu, ya yang ngerasain cuma kita, jadi sangat sulit bertahap seperti itu teman-teman. Tapi tetap dilawan teman-teman, yakinlah tetap dilawan. Tetap dilawan, tetap positive thinking, tetap memotivasi diri seperti itu teman-teman ya. Nah jadi pada saat tersebut saya setiap kali sholat Jumat ya saya melawan, tergantung dengan kondisi saya juga teman-teman. Kondisi saya juga di saat saya kurang fit, kurang sehat, ataupun saya merasa kayaknya tidak baik-baik saja, jadi saya jujur teman-teman ya, jujur saya tidak sholat Jumat seperti itu teman-teman, tidak sholat ya. Karena saya jujur kalau mau dibilang ya saya sedih sekali teman-teman ya, saya sedih sekali, saya sedikit ketakutan juga kenapa saya ngerasain seperti ini ya teman-teman, seperti itu teman-teman ya. Tapi setelah itu dilawan terus, semangat terus, memotivasi diri terus, dan juga praktek teman-teman, ini sangat penting teman-teman ya, praktek. Serasa sesakit apapun, sehoror apapun itu, kita itu butuh sekali praktek teman-teman, kita butuh sekali praktek, kita lawan, kita atasi, dan yakinlah tetap positive thinking seperti itu teman-teman ya, positive thinking, karena memotivasi diri itu seperti ini teman-teman, kita ini ibadah loh seperti itu teman-teman ya. Jadi ya boosting saja dirinya, tetap percaya bahwasannya tidak kenapa-kenapa, tidak menimbulkan bahaya seperti itu teman-teman. Jadi pas awal-awal itu ya saya ngerasain sekali ya teman-teman ya, yang namanya ketakutan, panik seperti itu masih teman-teman. Tapi yakinlah kalau kita praktek, kita lawan terus, kita positive thinking, semuanya itu akan hilang sendiri teman-teman, hilang sendiri. Bahkan alhamdulillahnya saya sampai saat ini saya sudah bisa kembali normal teman-teman ya, sudah kembali normal, dan bahkan saya tidak takut lagi yang namanya sholat jamaah, sholat Jumat, ataupun sholat apapun itu bentuknya teman-teman ya. Nah bahkan saya tungguin, saya datang duluan seperti itu teman-teman. Dan sekalipun sensasinya datang, paniknya datang, ya kita tetap tenang saja teman-teman, tenang, tetap ngatur ritme seperti itu teman-teman ya. Dan juga kalau untuk yang beragama Islam ya, ataupun dengan agama yang lain, kita itu jangan panik kuncinya teman-teman, jangan panik, jangan terbawa suasana apa yang kita rasakan itu, jangan panik teman-teman. Kalau di agama Islam itu ya kita istighfar, kita dengan sholawat, banyak sekali dengan cara-caranya itu teman-teman. Nah mungkin itu saja tips dari saya, kuncinya itu praktek, lawan, dan kita jangan panik ataupun jangan ketakutan dengan sensasi tersebut. Itu teman-teman ya, jalani saja, rasain saja, apapun bentuknya, yakinlah semuanya itu bisa menghilang dengan sendirinya, dan bahkan bisa normal kembali, bisa jauh lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya, jauh semakin termotivasi lagi teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja video kali ini, pembahasan tentang trauma ataupun anxiety yang dirasakan bagi penderita anxiety ini teman-teman ya, panik traumanya ini, panik attack lebih tepatnya teman-teman ya. Jadi itulah masukan, saran, tips dari saya yang saya alami. Nah mungkin itu saja videonya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya, pembahasan video selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, sayangi diri kalian, tetap jalani pola-polanya, pola hidup, pola sehat, pola sifat, pola makan, dan pola istirahat, apapun bentuk pola-polanya itu teman-teman ya. Dan yang pastinya tetap jalanin ikhtiar jasmani, terkhusus ikhtiar rohani ya teman-teman.
Ya, cukup sekian video kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.